Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Julianti dengan NPM 1740302008. Saya mahasiswi jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Borneo Tarakan. Jadi, pada kesempatan ini saya ingin memaparkan tema final saya yang berjudul Studi Instalasi Electrical Submersible Pump (ESP) pada sumur minyak PT Pertamina EP Aset 5 Tarakan dengan Variable Speed Drive atau VSD. Latar belakang dari tema ini yaitu untuk pengangkatan fluida ke permukaan dapat menggunakan dua metode. Metode yang pertama yaitu natural flow atau tekanan alami yang ada pada dalam sumur, yang mana ketika natural flow sudah tidak mampu lagi untuk mengangkat fluida ke permukaan, maka digunakanlah metode yang kedua, yaitu pengangkatan buatan, yang salah satunya adalah dengan menggunakan electrical submersible pump. Pompa ini digerakkan oleh motor induksi yang dilengkapi dengan komponen VSD, Variable Speed Drive, yang berfungsi untuk mengatur kecepatan motor sebagai soft starter atau sebagai prime mover, dan pengatur range minyak serta sebagai proteksi motor pompa. Penggunaan pompa ini akan disesuaikan dengan spesifikasi sumur dan juga jenis liquid serta banyaknya liquid yang akan diangkat. Untuk proses pengangkatan buatan dengan menggunakan pompa ini diperlukan instalasi tenaga listrik yang sangat handal. Mengapa? Karena lokasi pertambangan yang cukup ekstrim, di mana tingkat keamanan dari suhu yang tinggi, gas beracun yang bersifat eksplosif, dan tekanan aliran sumur yang juga tinggi, yang juga dapat merusak komponen atau peralatan produksi. Maka dari itu, instalasi tenaga listrik dan proteksi motor ESP pada pertambangan minyak berbeda dengan standar instalasi motor pada umumnya. Nah, untuk instalasi pompa ESP menggunakan acuan standar internasional IEC, IEEE or NC, NEC, dan NEMA. Untuk mendukung hal ini, maka diperlukan pula kerjasama antara institusi pendidikan formal dengan industri yang bekerja di sektor pertambangan atau perminyakan. Nah, salah satunya yaitu PT Pertamina EP Aset 5 Tarakan. Adapun batasan masalah dari penelitian ini yaitu data-data yang akan dianalisis dan dihitung diperoleh atau didapatkan dari PT Pertamina EP Aset 5 Tarakan. Tujuan dari penelitian ini ada 3, yaitu pertama untuk mengetahui instalasi Electrical Submersible Pump (ESP) pada sumur minyak PT Pertamina EP Aset 5 Tarakan sesuai dengan prinsip kerja sistem yang diinginkan. Yang kedua, agar dapat mengetahui komponen listrik yang digunakan ESP pada sumur minyak PT Pertamina EP Aset 5 Tarakan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui batas operasi aman ESP pada sumur minyak PT Pertamina EP Aset 5 Tarakan. Oke. Untuk manfaat penelitian itu ada 2, ada bagi mahasiswa dan ada bagi perusahaan. Bagi mahasiswa, yang pertama, dapat memahami berbagai permasalahan yang terdapat di lapangan sehubungan dengan tema yang diambil. Yang kedua, untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang lebih aplikatif dalam bidang yang diminati. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi masalah, menganalisis, dan menentukan solusi alternatif dalam memecahkan permasalahan di lapangan sesuai dengan tema yang diambil. Bagi perusahaan, yang pertama, dapat memanfaatkan tenaga mahasiswa untuk membantu kegiatan operasional. Yang kedua, mendapatkan pilihan alternatif dalam mencari calon karyawan baru. Dan yang ketiga, dapat mengembangkan kemitraan dengan pihak kampus sehubungan dengan kegiatan penelitian maupun pengembangan. Tinjauan pustaka. Di sini akan ada 2 sub. Yang pertama kajian pustaka dan yang kedua itu dasar teori.
Pada kajian pustaka, di sini saya menggunakan tiga buah referensi. Referensi pertama yaitu jurnal ELTEC dengan judul Instalasi ESP Electric Submersible Pump Sistem Tandem pada Sumber Minyak dengan Variable Speed Drive, yang mana yang menjadi acuan yaitu metode penelitian yang akan diterapkan pada sumur yang akan diteliti. Yang kedua yaitu Proceeding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lokseumawe dengan judul Studi Sistem Pengaturan Kecepatan Motor Induksi 3 Fasa 4 kW menggunakan perangkat kecepatan variabel di PT Pembangkit Jawa Bali PLTMG Arun, yang mana yang menjadi acuan yaitu penggunaan si variable speed drive-nya untuk mengatur kecepatan motor induksi. Yang ketiga yaitu laporan tugas akhir dengan judul Desain Pompa Electrical Submersible Pump di PT Pertamina EP Aset 5 Bunyu Field, yang mana yang menjadi acuan yaitu komponen-komponen yang ada pada pompa ESP. Saya lanjut di bagian B yaitu di dasar teori. Nah, dasar teorinya itu saya ada 5 sub. Yang pertama itu electrical submersible pumpnya sendiri, lalu ada kelebihan dan kekurangannya, kemudian peralatan-peralatan yang ada di ESP, lalu permasalahan yang sering terjadi pada ESP, dan yang terakhir yaitu perhitungan parameter komponen. Namun di sini yang saya bahas itu yang utama-utama saja, yaitu poin 1, 3, dan 5. Nah, ESP merupakan pompa berjenis rotodynamic dengan gerak centrifugal, radial flow, dan mixed flow. Adapun prinsip kerjanya itu sama seperti pompa sentrifugal, yang mana sumbu putarnya itu tegak lurus. Fluida yang masuk melalui intake kemudian masuk ke dalam impeller, yang mana tenaga mekanis si motor diubah menjadi tenaga hidrolik. Lalu saat impeller diputar dengan kecepatan sudut tertentu, cairan yang ada dalam impeller terlempar keluar dengan tenaga potensial dan kinetik. Fluida yang terlempar tersebut akan dikumpulkan oleh diffuser. Tenaga kinetik diubah menjadi tenaga potensial berupa tekanan dan fluida masuk menuju stage berikutnya. Nah, ini adalah gambar struktur dari pompa ESP di sini. Jadi bisa saya sedikit singgung. Jadi di sini ini ada 2. Di bagian atas ini untuk peralatan bagian atas, dan di bawah ada bagian peralatan di bawah permukaan. Nah, di sini yang akan ditahukan lagi apa saja alatnya. Nah, untuk peralatan ESP tadi seperti saya bilang itu ada 2, ada peralatan yang di bawah permukaan, ada peralatan yang di permukaan. Untuk di bawah permukaan yang paling di bawah itu adalah sensor. Lalu lanjut ke motor, kemudian protektor. Protektor ini untuk melindungi si motor dari campuran-campuran komponen yang ada di fluida, karena fluida itu bukan hanya minyak bumi, tapi ada pasir, ada gas, ada air. Jadi agar yang komponen-komponen tersebut tidak masuk ke dalam motor dan motor tidak rusak seperti itu. Lalu ada intake, ada pompa unit, ada kabel listrik, ada check valve. Nah, kemudian peralatan-peralatan yang ada di surface itu ada kepala sumur yang paling atas, lalu ada junction box. Junction box-nya itu biasa digunakan untuk menyalurkan gas-gas yang ada di sumur supaya tidak ada tekanan yang melebihi. Lalu ada switchboard. Nah, biasa di switchboardnya itu nanti ada si VSD-nya atau situ di kontrol motor. Kemudian ada genset pensuplai listrik untuk si motor, lalu ada transformator untuk menurunkan dan menaikkan tegangan, lalu ya ini si variable speed drive-nya. Nah, untuk perhitungan parameter komponen di sini ada 7 yang akan dihitung. Yang pertama yaitu step up si transformator, lalu kabel ESP-nya, VSD-nya, tapping transformatornya, lalu setting pengaman pada VSD-nya, lalu kabel instalasi di permukaan, dan overload setting dan underload setting. Lanjut ke metodologi penelitian. Jadi yang pertama itu ada diagram alirnya. Jadi yang akan saya lakukan di penelitian ini, pertama saya akan mengumpulkan data melalui
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data-data tersebut akan saya analisis. Setelah saya analisis, dari data tersebut akan saya gunakan untuk memilih tipe pompa. Misalnya di data-data tersebut mengenai produksinya, mengenai apa-apa saja seperti itu. Setelah saya tahu pemilihan tipe pompanya, kemudian pemilihan si motor ESP-nya. Setelah memilih motor, lalu lanjutlah ke hitungan yang 7 parameter tersebut, yaitu pertama menghitung dan memilih peralatan dukung, lalu menghitung dan memilih kabelnya, menghitung daya permukaan, dan memilih step up transformator, lalu mengatur tapping transformator, menghitung dan memilih dan mengatur VSD, memilih kabel instalasi, menghitung dan mengatur overload dan underload setting motor ESP. Kesimpulan, kemudian selesai. Nah, ini adalah teknik pengumpulan data saya. Tadi sudah saya sebutkan sebelumnya di diagram alit. Jadi ada wawancara, ada observasi, dan dokumentasi. Wawancara berarti kita mengadakan komunikasi secara langsung terhadap pembimbing lapangannya dan para pegawai di lapangan yang berwenang memberikan data-data yang dibutuhkan. Lalu untuk observasi, dengan mengamati, mempelajari, dan turun langsung ke lapangan dengan melengkapi data-data yang diperlukan. Lalu dokumentasi dengan pengambilan data secara langsung, baik berupa gambar maupun yang lain-lainnya. Lalu metodologi penelitian. Nah, yang selanjutnya yaitu teknik analisis data, yang dimana dalam melakukan penelitian ini data-data yang dikumpulkan akan diimplementasi dan dianalisis untuk memperoleh perhitungan proteksi atau pengaman dan setting pengaman dan pengaturan kontrol kecepatan motor induksi elektrik submersible pump menggunakan variable speed drive. Berikut merupakan cara memilih dan menghitung. Nah, yang tadi kan saya baru cuma sebutkan di sini, nanti akan ada rumus-rumusnya. Maaf, jadi di sini saya perbaiki sebentar. Untuk picture yang keempat. Ini juga teman-teman sekalian lihat juga cara saya mengedit, cara saya membuat animasi. Di sini saya cuma menggunakan ini saja. Setelah itu saya atur kembali. Lalu kita tap dan kita pindahkan ke posisinya, ke oval 4 seperti itu. Kemudian kita susun kembali, kita rapikan kembali. Untuk yang kelima, lalu keenam, 7, dan ke-8. Oke, kita lanjut kembali. Nah, yang pertama ini yaitu memilih peralatan dukung tadi. Setelah kita menganalisiskan dan kita mengetahui kita mau pakai motor apa, kita mau pakai pompa apa, nah kita ini memilih peralatan tuh, harus memilih pompa ESP dan motor induksi yang akan digunakan sesuai dengan standar. Lalu yang kedua yaitu menghitung dan memilih kabel ESP. Nah, untuk menghitungnya menggunakan rumus ini. Di sini saya menggunakan tadi yang jurnal saya jadikan acuan, yaitu milik Pak Sucipto. Kemudian rumus untuk memilih step up transformator. Setelah kita menghitung dan memilih step up transformator, lanjut untuk
mengatur tapping transformatornya. Setelah itu, kita menghitung dan memilih VSD, lalu men-setting pengaman di VSD menggunakan rumus ini. Lalu kita pilih kembali kabel instalasi di permukaan. Setelah itu, kita mengatur overload setting dan underload setting pada motor. Ini adalah daftar pustaka, sumber-sumber yang saya gunakan sebagai referensi untuk tema final saya. Sekian dari apa yang bisa saya paparkan, kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.